saudara terkasih, selamat jumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Senin 1 Februari 2021. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga tetap sehat walafiat dan terhindar dari virus corona 19. Dan bagi mereka yang sedang sakit, semoga Tuhan memberikan kesembuhan secepatnya, selekasnya. Nah, bacaan renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tebing jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, keluarga-keluarga Katolik yang tercinta, salah satu kekuatan jahat yang mengganggu kehidupan manusia adalah roh-roh jahat. Kekuatan roh jahat ini sering membuat manusia menderita, baik secara fisik maupun secara rohani. Hal itu bisa kita lihat seperti dalam bacaan Injil hari ini, seorang yang dikuasai oleh roh-roh jahat, dia menderita secara fisik
bahkan tidak bisa tidur, berteriak-teriak dan kesana kemari, tinggal di pekuburan di tempat orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk melawan dan menaklukkan kekuatan roh-roh jahat. Seperti dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah adalah terjadinya kesembuhan bagi orang sakit, pengusiran roh-roh jahat, kelepasan bagi yang tertawan, dan datangnya tahun rahmat Tuhan. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menghadirkan kerajaan Allah lewat pengusiran roh-roh jahat. Sejak dahulu memang kekuatan roh-roh jahat ini bisa sangat besar dan sangat kuat. Ternyata roh-roh jahat pun juga punya persekutuan dalam tanda petik, punya kekompakan, punya kesatuan untuk menguasai jiwa dan raga manusia. Inilah yang terjadi dalam Injil hari ini. Ada seorang yang dikuasai oleh sekumpulan roh-roh jahat yang merupakan kekuatan seperti sepasukan tentara, legion, yang menguasai suatu tempat di mana mereka ditakuti dan merasuki orang-orang yang hidup di situ, dan mereka sungguh-sungguh kekuatan yang menakutkan, yang dahsyat. Ungkapan legion mau menyatakan bahwa kekuatan roh-roh jahat itu menguasai suatu wilayah teritorial atau tempat tertentu. Hal ini mengungkapkan kepada kita bahwa roh-roh jahat memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang dirasuki roh-roh jahat itu? Bahwa ketika berhadapan dengan Yesus, dia gentar dan takut. Bahkan dia mohon kepada Yesus supaya kiranya jangan diusir dari tempat itu. Dan Yesus pun mengabulkan permintaannya. Akhirnya roh-roh jahat itu memasuki babi-babi yang sedang ada di tempat itu mencari makan. Dan sesudah mereka dimasuki, terjunlah babi-babi itu ke dalam danau dan mati lemas di sana. Jumlah dari babi-babi yang mati lemas karena terjun itu lebih dari 2000 ekor. Hal ini mau menyatakan kepada kita betapa banyaknya jumlah roh-roh jahat yang menguasai orang itu. Nah, saudara-saudari terkasih, apa maksud dari tindakan Yesus pengusiran akan roh-roh jahat ini, dan apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Pertama, bahwa pribadi manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Lebih berharga dari materi, dari kekayaan, dari benda-benda, dari ternak. Banyak orang yang memiliki ternak babi itu mengeluh, bahkan mereka marah karena usaha mereka terganggu. Namun Yesus tidak peduli. Dia lebih mementingkan jiwa orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat itu. Hal yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, saudara-saudari terkasih, betapa besar kuasa Yesus. Dia tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan alam, kekuatan roh-roh jahat, dan kekuatan apapun, karena dia adalah Allah, dia maha kuasa. Karena itu, Yesus mampu memporak-porandakan kekuatan-kekuatan, bahkan kekuatan seperti legion yang disampaikan dalam Injil hari ini. Hal yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita, bahwa setiap kita hendaknya terbuka akan kuasa Yesus itu. Siap selalu datang memohon pertolongannya, memohon belas kasihannya, karena kekuatan jahat, roh-roh jahat itu sering menghinggapi kita tanpa kita sadari.
Yang keempat, dengan bacaan Injil ini Tuhan memanggil kita. Ketika kita disembuhkan, ketika kita mengalami mujizat, ketika kita mengalami pendampingan Tuhan, kiranya kita juga siap, mau, berani juga untuk menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat, seperti orang yang disembuhkan, bersaksi bagi orang-orang sekampungnya, bagi orang-orang di kotanya tentang kebaikan dan cinta Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk memiliki iman. Karena iman itulah yang menjadi kekuatan kita untuk meneruskan perjuangan hidup kita melawan kekuatan-kekuatan jahat. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita tangkap dengan akal sehat kita. Seperti orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat itu. Dia tidak menyadari betapa besar kekuatan yang menghinggapi dia, yang menguasainya. Namun ketika berhadapan dengan Yesus, saudara-saudari terkasih, roh-roh jahat yang ada dalam diri kita pun akan takut, akan gentar, dan mohon juga supaya jangan dibinasakan. Dan karena itu, semoga di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari juga, saudara-saudari terkasih, bila mana kita mengalami gangguan roh-roh jahat, marilah kita datang kepada Yesus. Baik keluarga kita tentunya mengalami juga tantangan yang sama. Sering anggota keluarga kita ada yang kerasukan roh jahat. Lalu apa yang kita lakukan pada umumnya? Pertama, kita pergi bertanya kepada dukun, kepada orang pintar, mohon disembuhkan, mohon diobati dan sebagainya. Kita lupa bahwa ada sebenarnya dokter, tabib, dukun yang paling ampuh, yang paling kuat, yang paling bisa segala-galanya. Itulah Yesus sendiri. Dialah tabib, dialah dokter, dialah penyembuh, dialah pengusir roh-roh jahat yang paling kuat. Dan karena itu dibutuhkan iman. Mari kita keluarga-keluarga menghadirkan Yesus selalu tengah-tengah keluarga kita, supaya dengan demikian kekuatan dan juga kuasa roh-roh jahat itu tidak masuk menguasai kita, menguasai keluarga kita. Dengan datang selalu kepada Yesus, jiwa dan raga kita akan dijaga dan dipeliharanya. Semoga amin.